Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Islam Barkan Muhammad Kurnia dari kelas 4605 akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dan saya memilih tema yaitu hak dan kewajiban bagi warga negara. Mungkin saya akan share screen dulu. Nah, bisa dilihat. Bisa mulai. Oke, di sini untuk openingnya. Rame ya. Nah, mungkin di sini saya akan perkenalkan kembali. Saya bernama nama saya adalah Ihsan Barhan Muhammad Kurnia. Saya berasal dari kelas 4605 gabungan 2 dan SNIM 1. Nickname apa nomor untuk mahasiswa saya itu 6701 2200 116. Dan saya tinggal di Bandung, lebih tepatnya di Kecamatan Pemumpek, Kapling Ujung Waru. Lanjut. Nah, di sini tabel konteksnya saya ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan yang kedua ada hak dari sebuah warga negara. Dan ketiga ada kewajiban dari sebuah warga negara. Dan yang terakhir adalah contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Lanjut. Nah, ini pengertiannya. Yang mana saya ambil singkatnya saja. Sebenarnya pengertian dari apa, hak dan kewajiban bagi warga negara itu sangat panjang. Jadi saya simpulkan saja. Mungkin simpelnya seperti ini. Simpelnya seperti ini. Yang mana singkatnya itu hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Maksudnya mungkin bagi suatu warga apa suatu warga negara ataupun masyarakat itu wajib menaati setiap kekuasaan di negara yang dia tempati, dan negara juga wajib untuk memenuhi semua hak bagi semua warga ataupun masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dan semua ini tercantum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana hak dan kewajiban bagi warga negara itu sudah diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. Lanjut. Ini. Nah, nah, hak dari sebuah warga negara. Ini pengertian dari hak, yang dimana hak warga negara dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2022, yang dimana karangannya dari Pahisarma Saragih dan kawan-kawan. Secara konstitusi hak warga negara itu adalah, saya ambil 5 poinnya saja. Yang pertama itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang dimana para warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan impian dan apa mendapatkan hak untuk menghidupi keluarganya secara sempurna gitu. Dan yang poin kedua ada hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Maksudnya setiap warga negara itu masih apa memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya, pikirannya ataupun idenya dalam suatu diskusi dan lain sebagainya. Yang poin ketiga ada hak untuk hidup, eh, hak untuk hidup dan hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Nah, sebenarnya ini dua hak, cuman karena menurut saya ini apa ada apa gabung gitu ya. Bahasanya itu masih satu, jadi ibaratnya satu hak yang dimana setiap orang itu memiliki hak untuk hidup dan juga memiliki hak untuk menikah, untuk membangun sebuah keluarga kecil ataupun sebuah keluarga besar kelak di masa depan nanti. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri, yang dimana kita memiliki bakat ataupun prestasi yang wajib untuk ditingkatkan dan bisa membanggakan diri kita sendiri, dan yang pastinya membanggakan negara kita sendiri gitu. Dan kelima, ada hak pada anak untuk bertumbuh dan berkembang, yang dari mana setiap anak itu wajib memiliki hak untuk mengambil ilmu. Entah kenapa bertumbuh dan berkembang itu masih berkaitan dengan ilmu, yang dimana setiap anak itu kewajiban melihat anak umur 6 tahun 4 tahun kan itu wajib untuk sekolah kan, itu sekolah apa taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar, dan itu semua anak memiliki hak untuk itu. Nah, lanjut.
Nah, kewajiban dari sebuah warga negara. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020, karya Ibu Rosmawati dan Pak Hasan Mulkan secara konstitusi, kewajiban warga negara adalah, saya ambil 3 poinnya saja, yang dimana wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua ada wajib membela negara, dan yang ketiga ada wajib dalam upaya pertahanan negara. Dan selain itu, dalam situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terus dijabarkan kewajiban lain dari warga negara yaitu wajib menghormati hak asasi manusia, serta wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Kurang lebih seperti itulah kewajiban bagi sebuah warga negara gitu, terutama di negara Republik Indonesia. Lanjut. Nah, ini salah satu contohnya yang dimana ada hak dan kewajiban. Mungkin untuk gambar di samping yang ini, eh, di sini ada gambar sebuah siswa yang tepatnya ini siswa SMA Telkom. Eh, saya kebetulan saya alumni sana, ini foto yang dulu saya ambil, yang mana gambar di samping adalah salah satu contoh hak dari seorang siswa untuk mendapatkan ilmu di sebuah SMA, baik itu negeri dan swasta, untuk bakal melanjutkan pendidikan selanjutnya ke perguruan tinggi, bagi yang mau melanjutkan pendidikannya ke kampus ataupun ke universitas, dan memiliki bakal juga untuk masuk ke dunia kerja, karena itu sangat membantu sekali. Dan untuk gambar berikutnya yang ada di bawah ini, yang dimana ada beberapa masyarakat yang sedang mengantri pajak kendaraan untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara, dan ada pepatah juga, orang bijak pasti bayar pajak. Oleh karena itu, ini juga masih apa, termasuk kewajiban nih, kewajiban warga bagi kita, termasuk warga negara yang terutama yang sudah memiliki kendaraan, itu wajib bayar pajak. Dan itu salah satu kewajibannya bagi suatu negara gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin mohon maaf atas kurangnya baik itu dari kata, logat pembicaraan dan lain sebagainya. Karena jujur, kekurangan hanya datang dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ihsan Barhan Muhammad Kurnia dari kelas Petum 05 ucap undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.